Menteri PU kita bilang, kalau banjir rob itu bisa diselesaikan dengan doa yang tulus. Kocak, kocak. Ini Pak Menteri hidup di zaman apa sih? Kok pemikiran bisa primitif banget coba? Ini tuh salah satu pernyataan terkonyol dan nggak masuk akal, lebih tepatnya bodoh, yang keluar dari menteri kita. Gue jadi heran sekarang, kenapa Pak Dodi ini bisa jadi Menteri Pembangunan Umum kalau cara pemikirannya masih primitif? Sedangkan kita kalau membangun itu harus pemikirannya teknologi dan kemajuan. Tapi ini pemikirannya mundur gitu loh. Soalnya beliau ini bilang, kalau nggak semua permasalahan banjir itu bisa diselesaikan dengan eskavator dan pacul. Kan gops. Memang banjir itu nggak bisa diselesaikan dengan eskavator, apalagi pacul. Ente harusnya belajar ke negara lain, gimana cara mengatasi banjir rob yang baik dan benar. Buat kalian yang nggak tahu, banjir rob itu adalah banjir yang diakibatkan oleh pasang air laut, di mana debit air laut ini berlebihan dari biasanya. Dan faktor lain itu adalah tingkat tinggi tanahnya. Berarti secara nggak langsung, tanah yang berada di wilayah itu lebih rendah daripada air lautnya. Ente kan sebagai Menteri Pembangunan harusnya tahu dan sadar masalah ini. Ente harusnya bikin program di mana banjir-banjir ini bisa diatasi. Belajar dong sama Belanda. Belanda tuh bikin meslan kering loh. Meslan kering itulah tanggul besar yang fungsinya untuk menahan debit air yang tinggi, yang akan naik secara otomatis ketika debit air itu emang akan meningkat. Harusnya Pak Menteri ini belajar bagaimana cara membuat tanggul yang kuat dan canggih yang bisa menahan air pasang ini sehingga tidak terjadi banjir rob, bukan dengan doa. Kalau Belanda terlalu jauh buat ente, datang ke Malaysia. Malaysia itu punya smart tunnel. Smart tunnel itu adalah terowongan yang multifungsi, di mana fungsinya itu untuk bisa dilalui dengan mobil seperti jalan tol. Tapi ketika banjir terjadi, tidak ada mobil yang boleh melintasi itu terowongan, karena terowongan akan sepenuhnya digunakan untuk mengalirkan air ke sungai. Nah, pembangunan terowongan canggih ini hanya menghabiskan biaya sebesar 5 triliun. Angka yang bahkan tidak sampai 10% yang nilai korupsi yang terjadi di Pertamina kemarin. Jadi kita nggak usah malu lah buat mengakui kalau memang mereka punya teknologi yang lebih canggih untuk mengatasi banjir secara konkret, bukan dengan doa. Nah, mikir. Pernyataan ini itu menunjukkan kalau Indonesia itu mengalami kemunduran yang drastis. Di saat negara lain itu menteri-menterinya fokus untuk pembangunan negara, kita malah tidak menyelesaikannya, malah disuruh berdoa. Kan konyol.